akan melakukan praktikum dengan judul kinetika enzim. Nah, pada percobaan kali ini kita akan mempelajari tentang kinetika enzim alfa amilase yang diambil dari ekstrak kacang hijau. Nah, pada hari ini saya seperti biasa dibantu oleh dua student staff, yaitu ada Kak Novena dan Kak Esther. Nah, bagaimana prosedur percobaannya? Yuk, mari kita lihat. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kami di praktikum dasar-dasar biologi. Nah, untuk percobaan kita yang kali ini, kita akan melakukan praktikum kinetika enzim. Dengan tujuan percobaannya yaitu yang pertama mempelajari kinetika reaksi enzimatik enzim alfa amilase terhadap substrat amilo. Lalu yang kedua adalah menentukan nilai Vm dan Km pada reaksi enzimatis dengan metode grafik Lineweaver-Burk. Yuk langsung saja kita mulai praktikumnya. Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi biologi. Kinetika enzim adalah proses bagaimana enzim mengikat suatu substrat lalu mengubahnya menjadi produk. Kinetika enzim mengenal istilah substrat, enzim, dan laju. Berdasarkan percobaan yang dilakukan Michaelis-Menten, aktivitas enzim dapat dinyatakan berdasarkan suatu konstanta. Konstanta ini disebut sebagai konstanta Michaelis-Menten atau Km. Setiap enzim memiliki nilai Km yang berbeda-beda. Nilai Km menunjukkan kekuatan ikatan antara enzim dan substrat. Adapun persamaannya yang dapat diamati di layar berikut ini. Kecepatan maksimal atau Vmax dicapai apabila ES jenuh atau semua enzim sudah berada dalam bentuk ES. Efek dari konsentrasi substrat terhadap laju reaksi dapat diformulasikan menggunakan persamaan Michaelis-Menten berikut ini. V sama dengan Vmax dikali konsentrasi substrat per Km ditambah konsentrasi substrat. Dengan V sebagai laju reaksi, Vmax sebagai laju maksimum, S sebagai konsentrasi substrat, dan Km sebagai konstanta Michaelis. Estimasi Vmax dan Km didapatkan dari kurva saturasi substrat non-linear. Namun, di saat data linear diinginkan, plot linearisasi atau Lineweaver-Burk umumnya digunakan. Persamaan untuk kurva linear ini diturunkan dari persamaan Michaelis-Menten, yaitu 1 per V sama dengan Km per Vmax dikali 1 per konsentrasi S ditambah 1 per Vmax. Amilase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis pati menjadi gula-gula sederhana. Enzim amilase dapat menghidrolisis pati pada ikatan 1,4 glikosida menjadi monosakarida dan disakarida. Pada percobaan ini, alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk alat, kita menggunakan water bath suhu 90-95 derajat Celcius, spektrofotometer UV phase, tabung reaksi, gelas ukur, neraca digital, centrifuge, vernier, dan stopwatch. Untuk bahannya, kita menggunakan ekstrak kacang hijau, larutan amilum konsentrasi 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5% larutan buffer. Dan ada larutan standar maltosa serta pereaksi DNS, di mana pereaksi ini dibuat dengan mencampurkan garam natrium kalium tartarat 1 m, NaOH 0,4 m, Aquades, dan 1 DNS. (50 gram kacang hijau yang direndam selama 21 jam dihaluskan dan tambahkan 200 ml buffer asetat 0,2 pH 5,7.
Diamkan larutan selama 30 menit sambil sesekali diaduk. Sesekali diaduk. Selanjutnya, kita masukkan ekstrak kacang hijau ke dalam tabung konikel. Sentrifugasi larutan sampel pada 1500 rpm selama 30 menit. Usahakan meletakkan tabung berisi ekstrak kacang hijau dengan simetris. Ingat teman-teman, ini harus simetris. Pastikan alat tertutup rapat, kemudian hubungkan dengan listrik. Jika alat sudah diatur waktu dan kecepatannya, maka alat akan bekerja dan berhenti secara otomatis. Pisahkan supernatan yang berada pada bagian bawah untuk diambil. Langkah selanjutnya untuk membuat larutan A, larutkan 11,5 ml asam asetat yang telah diambil tadi dengan 1000 ml Aquades. Aduk larutan, kemudian setelah menyiapkan larutan A dan larutan B, langkah selanjutnya yaitu membuat larutan buffer asetat dengan cara ambil sebanyak 6,8 ml larutan A dan ambil juga 43 ml larutan B. Nah, kedua larutan itu dicampur dan diencerkan sampai 100 ml. setelah mengencerkan larutan buffer asetat menjadi 100 ml, ulangi langkah tersebut untuk memperoleh sebanyak 200 ml larutan buffer asetat. Setelah itu, larutkan 1 gram DMS, 50 mg natrium sulfit, dan 1 gram NaOH yang telah dicampur tadi dengan 100 ml Aquades. Untuk pembuatan larutan natrium kalium tartrat 40%, timbanglah padatan natrium kalium tartrat sebanyak
10 gram menggunakan neraca. Setelah itu, tambahkan Aquades 25 ml ke dalam beker yang berisikan natrium kalium tartrat tadi. Lalu diaduk sampai larut. Berikut ini adalah langkah-langkah kerja dari pembuatan kurva standar maltosa. Siapkan 3 ml larutan maltosa pada masing-masing konsentrasi yang sudah ditetapkan dalam tabung reaksi. Panaskan tabung reaksi selama 10 menit pada suhu 90 derajat Celcius dalam water bath. Setelah 10 menit berlalu, tambahkan larutan natrium kalium tartrat 40% sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi dan dinginkan hingga suhu ruangan. Setelah 15 menit, semua tabung diangkat dan didinginkan. Ukurlah absorbansi dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 575 nanometer. Ekstrak enzim kacang hijau sebanyak 500 mikroliter atau setara dengan 0,5 ml dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah disiapkan. Sepuluh ml amilum dengan konsentrasi 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, dan 0,5% ditambahkan pada tabung reaksi yang telah berisi ekstrak enzim kacang hijau. Masukkan masing-masing larutan dalam tabung reaksi yang berbeda-beda.
Tambahkan dengan 3 mili per reaksi DNS 1%. Tabung reaksi ditutup dengan aluminium foil dan panaskan dalam water bath 90 derajat Celcius selama 10 menit atau sampai terbentuk larutan merah kecoklatan. Setelah 10 menit, larutan diangkat. Tambahkan larutan natrium kalium tartrat 40% sebanyak 1 mili ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian dipanaskan kembali dalam water bath selama 15 menit. Setelah 15 menit, kemudian diangkat dan didinginkan. Setelah itu nanti kita masukin ke sini semuanya 1 mili. 1 mili untuk semuanya. Ini untuk yang 15 menit. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 575 nanometer untuk masing-masing sampel dengan interval waktu 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, dan 35 menit.